كبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tawadda'a kullu syai'in bi'azamatihi wastaslama kullu syai'in liqudratihi wa khada'a kullu syai'in limulkihi. Subhanallahu syari'ul ahkamil mumayyizi bainal halali wal haram. Ahmaduhu ala ma fata'a min ghawamidil ulumi bi ikhrajil ifham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanahu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi ulal manakibi wal ahlam. Salatu wa salaman daimaini ma damatil ayyam, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafirin 'amma ta'malun. Sadaqallahul azim, ma'nahu wallahu a'lam bi muradihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarima akhlaq. Wa sadaqal habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama dan harus diutamakan di hal yang utama tidak lain tidak bukan rasa syukur kurang sedayana ke Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ayeuna urang sana masker pasien kegiatan, kesehatan, keafiatan, dibuka hati orang bikin narima karena panggilan Allah, melaksanakan ibadah salat Jumat, melaksanakan kurang sedayana rajulin balighin aqilin hurrin, keur ngalaksanakeun tepan salat Jumat di Masjid Al-Kautsar. Mudah-mudahan tepan Jumat orang sedayana sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam rahmat kasut keselamatan Allah tetap tercela limpahkan ka junjungan alam Habibana wa Nabiyana al-Karim, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilap ka keluargana, ka para sahabat, ka para tabi'in, asbab tabi'in. Mudah-mudahan sampaikan ke urang sedayana yang mengaku sebagai umatna anu turut anu tumut kana syariat ajaran mantengna sampaikan ke akhir zaman. Ulah mandar urang sedaya kenging pertolongan syafaat mantengna engke di yaumul jaza wal hisab di depan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai khatib dina ieu saah, rukun daripada khutbah Jumat adalah ada wasiat. Abdi selaku khatib dina ieu saah tidak lagi hal yang paling kurang sena perlu untuk dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Kullu syai'in, kullu fi'lin, kullu qaulin, sakur-sakur perkara,
sakur-sakur padamelan, sakur-sakur ucapan, tingkah laku orang sedayana nanti bakal ada hisaban ti Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi hisaban yasira adalah ketika kita rela mempertanggungjawabkan diri kita dari mulai tiluhur sausa pramutiana saya bas tampang salaku makhluk anu taklif ku Allah pikeun ngalaksanakeun ibadah, maka lakukanlah pekerjaan orang dengan niat karena Allah, niat ibadah, terutama ibadah yang mahdoh dan ibadah bermahdoh. Tingkatkan ibadah orang sedaya, cara paribasa minimal orang tetap melaksanakan sholat yang 5 waktu anu ngajikeun sebagai pondasi awal pribadi orang, sebab as-salatu ra'su kulli amalin. Mudah-mudahan orang sedayana semakin bertambah usia, semakin bertambah kejayaan, semakin bertambah materi, bukan semakin lupa orang ke Allah, tapi semakin dekat orang dan syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah di Al-Qur'an dengan makhluknya. Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bulan, Allah bersumpah dengan bintang, Allah bersumpah dengan buah-buahan, Allah bersumpah dengan gunung-gunung. Apa arti daripada Allah bersumpah dengan hal itu? Apakah Allah tidak mampu dengan kekuatannya? Atau Allah tidak bisa untuk memperlihatkan segala kejayaannya sehingga dia ta'alluq kepada makhluknya? Oh, ternyata jawabannya bukan. Karena sumpahnya itu ta'zimnya Allah, mengagungkan Allah atas kebesaran pribadi dan ciptaannya, sehingga yang dia lakukan itu pada dasarnya memberikan manfaat kepada kita semuanya. Matahari adalah sumber daripada hal tubuh kita, memberikan kesehatan buat kita. Bulan menjadikan indah di waktu malam. Gunung-gunung yang kadang ini gunung menjadi satu batas waktu, batas tempat pada suatu kejadian atau suatu bentuk realita yang terjadi. Tapi kadang kita tidak pernah bisa berpikir, kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap perkara itu bakal hancur kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Kita orang di sini, orang Kamojang, yang dikerumuni oleh gunung-gunung yang luar biasa besar. Ada satu bentuk hal yang menjadikan satu bentuk udagan para orang-orang yang jauh menuju ke kota Kamojang, menuju ke kampung Kamojang. Adanya satu bentuk apa? Air panas, PLTU, makan dan sebagainya. Apa maknanya? Ini adalah satu bentuk hal yang ada ditimbulkan oleh Allah. Dengan adanya gunung tersebut bisa menjadikan satu bentuk kemakmuran buat kita semua. Tapi kalau kita lupa, mungkin saat ini bisa jadi hancur. Karena apa? Allah menggarisbawahi kullu syai'in halikun illa wajhah. Tidak ada hal yang paling tepat untuk kita kecuali tetap melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran yang sering kita baca, dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat Al-Lahab kalau nggak salah, yakni ada beberapa ayat yang menjadikan satu bentuk gambaran-gambaran, taswir, gambaran-gambaran buat kita. Quran bukan bahasa yang monoton, Quran bukan bahasa yang terbelakang, tapi Quran menunjukkan kepada realita hidup dari mulai dulu sampai nanti akhirnya. Tapi kadang kita lupa ada apa dengan apa yang kita baca ketika waktu kita sholat. Kita sholat baca Fatihah, ada yang awalnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ada yang langsung dengan dari hatinya saja dengan mengucapkan Alhamdulillah, mafi musykilah. Tapi kalau kita kaji dalam isi daripada Al-Fatihah tersebut, kita saya menggambarkan ada beberapa pondasi dalam surat Al-Fatihah, dari mulai surat Bismillah, dari mulai ayat Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Karena apa? Endingnya kita itu justru mengharapkan doa kita kepada Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan termasuk orang-orang yang menyesatkan dan orang-orang yang terpuguh tujuan. Tapi aku ingin termasuk orang-orang yang termasuk kalimat yang kita bahasakan dalam ketika orang menghadapi orang yang sakit. Semoga engkau menjadi sehat. Semoga yang meninggal menjadi husnul khatimah. Apakah bukan kata-kata yang mahal kata husnul khatimah? Tapi karena kita takut untuk menghadapi kenyataan itu. Karena tidak ada hal yang paling takut di manusia. Itu dua perkara. Satu, takut miskin. Kedua, takut meninggal, takut mati.
Siapa orang yang sudah siap mengatakan saya sudah siap meninggal? Ketika dia bergelimangan harta, ketika dia masih dalam keadaan sehat, ketika dia masih dalam keadaan berwibawa yang luar biasa, kadang dia nggak mau mendengarkan kata meninggal. Siapa orang yang mau miskin? Karena kita berdoa sama Allah, Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bit taqwa, Allahumma aksir amwali, Allahumma tawil umuri, Allahumma sahih sa'di. Ya Rabb, tolong banyakkanlah hartaku. Ya Rabb, tolong sehatkanlah hati, sehatkanlah badanku. Ya Allah, tolonglah berikan cahaya buatku. Tidak ada orang yang pengen berdoa ketika dia, ya Allah, saya benci dengan satu bentuk kemakmuran tenaga atau harta saya. Saya pengen besok bangkrut ya Allah. Ya ada. Semua manusia pasti pengen air dalam titik nadir yang dia harapkan untuk menggapai cita-citanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Secara singkat saya membacakan dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya adalah pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tahu artinya. Kadang kita sholat tahu artinya. Kadang kita sholat nggak tahu juga artinya. Tapi ada para ulama-ulama, para kiai, para masyayikh yang menafsirkan daripada bentuk dari kalimat ayat Bismillah Al-Fatihah 1 sampai waladdallin. Ada 4 yang dikutip dalam kitab Tafsir Nawawi. 1 dari surat Al-Fatihah itu mengandung ilmu usul. Apa itu ilmu usul? Ilmu kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kau merasa bangga dengan dirimu ketika realita hidupmu begitu adalah ketinggian, karena semuanya yaitu isu mantasya wa tudillu mantasya biadikal khair. Titik nadir kita kadang di atas hiji waktu kurang dia di bawah, ada di bawah hiji waktu kurang di atas. Maka betul kata Rasulullah SAW, man tawaddu'a faqad rafa'ah wa man takabbara faqad ahana. Jangan kau takabur, Allah bakal menghinakan kau suatu saat. Tapi tawadhallah engkau, bahasa orang mah DP handap asal, nggak rasa hina. Karena jiwa kau bakal diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ilmu usul. Tauhidlah kita kepada Allah. Kemampuan kita atau politik kita kepada Allah. Lakukanlah pengajaran kita karena Allah, bukan karena pengen ini, pengen itu sebagainya. Salatlah kita bukan karena pengen pandangan manusia atau tajud kita atau puasa kita apapun kita. Semuanya adalah apa? Lillah karena Allah. Yang kedua adalah mengandung ilmu furu'. Di sini penjabaran dari kalimat Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa sani ilmu furu' dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ilmu furu' itu adalah ilmu yang timbul dari asal, bagaikan pohon itu tidak malah kacang, tapi ada dahan-dahannya yang itu berbuah menjadi buah yang nikmat ketika orang merasakan kepada buah tersebut. Apa itu ilmu furu'? Ada 2. Ilmu furu' yakni ilmu ibadah. Apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Kita mengenal dengan kata ibadah. Yuk kita pengajian karena itu adalah amal ibadah. Yuk kita kerja bakti itu adalah amal ibadah. Yuk kita langsung, tapi kita nggak tahu apa itu artinya ibadah. Maka di sini para ulama menjabarkan kalimat pengertian ibadah. Apa pengertian ibadah? Kullu aqwalun yakni Allahumma shalli ala Muhammad. Yani adalah apa berdebat? Ibadah itu adalah setiap perkataan, setiap perbuatan, setiap gerak hati anu Allah mika cinta. Kullu ma yarda min qawli wal fi'li yani wal i'tiqad. Setiap pekerjaan, perbuatan, kata hati anu Allah mika cinta, Allah mika itu adalah ibadah. Bisa jadi mulut kita bukan jadi ibadah, bisa jadi hati kita enggak jadi ibadah, sebab mulut kita kadang membuncing kepada kekurangan yang lain. Sebenarnya mulut kita selalu membohongi kepada orang lain, hati kita suka ria kepada Allah, dan pekerjaan kita kadang mungkin hanya pengen dipakai ku atasan nukul, menghinakan yang lain. Penempatan posisinya maka betul isi ada poksinya masing-masing. Yakni adalah apa? Maka berkata mengatakan tadi surat Hud 1, 2, 3 mengatakan Bismillahirrahmanirrahim fa'budhu wa tawakkal alaih wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Beribadahlah engkau kepada Allah
Jangan merasa diri kita merasa nyaman dengan kehidupan kita pribadi sampai kita lupa ibadah kepada Allah. Mata kita enggak bayar, telinga kita enggak bayar, kaki kita enggak bayar, kerendak hati kita dari siapa? Itu dari Allah. Maka yang paling utama adalah apa? Ibadahlah kepada Allah. Fa'budhu, lakukan pekerjaan itu karena Allah. Wa tawakkal alaih. Apa itu tawakal? Setelah kita melaksanakan pekerjaan dengan senyata-nyatanya, sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya, hasil itu bukan tujuan, tapi kita serahkan kepada yang memberikan nikmat. Karena apa? Di sana kita ada satu bentuk apa? Satu bentuk ta'liq hati kita dengan Allah. Ya Rabb, aku bekerja. Ya Rabb, aku ibadah. Ya Rabb, aku melaksanakan pekerjaan ini karena Engkau. Maka hanya Engkau yang memberikan aku petunjuk dan Engkau rizki kepada aku. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Allah maha saru kana pada bulan jalma. Allah maha saru kana pagawean hijau. Allah maha saru kana karatagna hati di jalma. Kadang kita bisa melihat al-wajhu mil'atul qalbi wal qalbu mil'atul jasad. Wajah itu gambaran hati dan hati itu gambaran badan kita. Mungkin kita bisa melihat secara mungkin kasat mata, tapi Allah dinawakit ayat. Ingat, wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Wasaru kana pendapat orang sedayana. Karena apa? Tetap idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Di waktu orang bakal maut, jangan bangga dengan kekayaan kita. Satu waktu orang bakal meninggal, jangan bangga dengan keturunan kita. Satu waktu kita bakal diperhadapkan hanya kain kapan yang kita bawa, mobil mau dibawa, tanah mau dibawa. Apa artinya? Di sini ada peluang saudara agar meningkatkan ibadah orang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Tidak ada kehidupan yang nyata kehidupan kecuali nanti orang di akhir zaman, di akhir kiamat, nanti di akhir di pagi kiamat. Mudah-mudahan dengan saudara termasuk hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Allahumma ij'alna minasy-syakirin war-raki'in was-sujudin wa la taj'alna minal kafirin wal fasiqin wal munafiqin. Itu ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba yang bersyukur, war-raki'in, hamba yang selalu ruku kepadamu, was-sujudin, hamba yang sujud kepadamu, wa la taj'alna minal kafirin wal fasiqin wal munafiqin. Janganlah Engkau jadikan kami sebagai orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, karena tidak ada keuntungannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Penjabaran yang kedua itu adalah ilmu litahsilil kamalat, ilmu untuk menyempurnakan kesempurnaan, menempuh kepada kesempurnaan hidup kita kepada Allah ketika kita di dunia. Dan yang keempat al-Fatihah, ilmu kisah, ilmu ikhbar, ilmu istiqamah. Allah menggambarkan para nabi dalam Al-Quran, tapi tidak semuanya kejadian digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran. Tapi yang jelas dari bentuk kesimpulan hari ini, kita sebagai umat manusia, hamba-hamba Allah saudara, mukhtalifatun alwanoh, yang berbeda warna, berbeda pakaian, berbeda sikap, berbeda ucapan, berbeda langkah, berbeda pekerjaan. Tidak ada hal-hal yang bisa membuat kita kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulannya, fa'budhu wa tawakkal alaih. Marilah kita sama-sama tingkatkan ibadah orang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah usia mah terus maju, dah hari jasad mah bakal rusak, dah hari perkara dunia mah bakal hilang, bakal fana, illa wajah, kecuali tulang tujuan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ayat manfaatnya, barokahna, sinatan ilmu kesedayaan sebagai hasil daya hisaban orang, sebagai daya apa? Fiklah ke orang, pikiran ke orang. Oke, satu bentuk orang lebih Islamah, berpikir lebih jernih untuk menyikapi kehidupan. Catat ya ayeuna, kullu syai'in halikun illa wajah. Satu waktu dunia itu bakal rusak. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bi dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida.
Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul habibul mustafa. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala jami'i ashabihi wa ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Bertakwalah kita kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau meninggal, jangan kita dalam keadaan kafir, tapi jadi orang-orang muslim. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala hadin nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma ij'alna minasy syakirin wal raki'in was sujudin wa la taj'alna minal kafirin wal fasiqin wal munafiqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu